Makasih. Devon? Tante Zen, mau kemana lu? Rupanya siang itu dia melakukan aksi kunjungan kilat ke penjara untuk menjenguk Danuel. Saking mendadaknya, kaki tangan Dominic sampai kecolongan dan gagal memantau pertemuan itu. Maka Danuel lebih leluasa menyampaikan informasi penting dari Anita bahwa ternyata Ken merupakan bagian dari keluarga Casarius. Meskipun informasi ini cukup bikin shock ya, dia menduga Ken sendiri nggak mengetahui kalau dirinya adalah keponakan dari Dominic. Bagusnya sekarang kan dia udah punya tiket masuk nih guys untuk bekerja di perusahaan Ken. Jadi dia bisa menyamar ala agen rahasia demi mencari tahu apakah kebaikan Ken pada Zara tulus atau ada udang di balik bakwan. Di sisi lain, Ken mulai kehilangan kesabaran karena lagi-lagi Zara belum menampakkan batang hidungnya di kantor. Memang susah ya guys jadi Zara. Pulang sekolah, Zara harus berurusan dengan segala kesibukan para edit squad. Bayangkan aja, di tengah rapat mereka tadi, malah mereka harus sibuk menangkap Devon yang mengintai diam-diam seperti CCTV rusak. Baru setelahnya ponsel HP-nya berdering dari bos Ken, Zara pun tersadar kalau dirinya masih punya cicilan tanggung jawab profesional yang harus dikerjakan. Seperti biasa dong, Fata udah siap jadi kurir mengantarkan gadis tercintanya kemanapun. Namun di saat tersebut Harry interupsi nih dengan kabar yang cukup gawat bahwa Tante Angelica sudah mengetahui kalau Akila adalah putri keduanya. Alhasil agenda malam ini berubah jadi operasi pagar betis dalam balutan pesta barbecue di rumah Adit. Tujuannya cuma satu, jangan biarkan nantinya Akila dan Tante Angelica ngobrol berdua aja. Ironis memang guys, mereka sibuk menjaga rahasia demi mental Akila, tapi mereka seakan lupa kalau terus menyembunyikan kebenaran terlalu lama justru bisa bikin Akila merasa kena prank satu dunia saat nanti rahasia itu meledak. Jangan lupa juga ya, malam ini Fata udah punya jadwal tanding ulang melawan Blade. Benar-benar kumpulan remaja yang kesibukannya melebihi para menteri. Nah, di tengah perjalanan, Fata mencuri kesempatan untuk menyampaikan permintaan sederhana tapi tulus pada Zara. Nanti kalau semua huru-hara ini selesai, tolong dong kita punya waktu berdua aja buat bersantai. Sebuah permintaan yang cukup masuk akal di tengah hidup yang lebih mirip film action. Sayangnya, momen romantis itu langsung segera sirna setibanya Zara di kantor karena Zara harus menghadapi sidang meja hijau dari Ken. Ya meskipun Ken membangun bisnis ini karena rasa cintanya pada Zara, bagi Ken bisnis adalah bisnis. Zara pun kena tegur cukup tegas soal profesionalitas. Ya Zara sambil minta maaf berkali-kali pun berjanji akan mengatur ulang prioritas hidupnya. Lagi pula nih guys, dipikir-pikir memang ya sekarang ini Zara bagaikan modelan karyawan yang agak kurang tahu diri. Sudah diberi gaji yang cukup tinggi dan jadwal fleksibel, tapi bosnya masih harus merangkap jadi alam pribadi setiap hari. Ngeliatin gue dan ngaku-ngaku jadi secret admirer gue. Beralih ke Devon, hari ini benar-benar menjadi mimpi buruk yang berlapis-lapis. Belum sembuh traumanya akibat pertemuan dengan Rose, Devon pun harus menghadapi serangan dari Akila. Gadis Gen Z satu ini punya kemampuan super, mengoceh tanpa titik koma dengan deretan ancaman yang sangat absurd. Saking berisiknya, Devon sampai berkesimpulan kalau omelan Akila jauh lebih menyeramkan dari kemarahan Blade. Menghadapi Akila itu ibarat terjebak di dalam ruangan dengan alarm yang gak bisa dimatiin. Gue nggak tahu banyak apa. Lu nggak tahu tapi lu. Setelah perginya Akila, Devon masih belum menemukan ketenangan. Devon masih harus berhadapan dengan bos yang sesungguhnya, Arya Mohan. Dalam jarak sedekat itu, Devon baru menyadari nih kemiripan Mohan yang luar biasa dengan mendiang Opa Alferic semasa muda. Aura Mohan begitu pekat dan mengancam. Apalagi Mohan memang sedang dalam puncak emosinya. Maklum aja, Devon adalah bagian dari keluarga yang terus mengobrak-ngabrik hidupnya. Bahkan Raisa pun pernah menjadi korban nyata dari kekejaman Casarius.
Mohan pun mulai mencecar Devon nih dengan pertanyaan mengenai keberadaan kedua orang tua kandungnya. Di bawah tekanan yang cukup hebat, Devon memilih jurus andalan, mencampur sedikit kejujuran dengan banyak bumbu bohong demi menyelamatkan leher sendiri. Sempat-sempatnya juga Devon berkomentar kalau rumah keluarga Alferic bukanlah tempat yang nyaman. Menurut Devon, hidup Mohan di luar sana jauh lebih beruntung. Sepertinya Devon lupa nih guys, kalau keberuntungan yang ia maksudkan adalah penderitaan Mohan yang harus terpisah dari orang tua kandungnya akibat keserakahan keluarga Casarius yang licik itu. Masuk situ tanpa radar. Di tengah amarah yang membara, ada kilatan kesedihan nih guys yang cukup tertahan saat Mohan bertanya tentang orang tuanya. Sayangnya ya, Devon tetap pada mode aku nggak tahu apa-apa. Informasi paling berguna yang keluar dari mulut Devon hanyalah betapa ketatnya keamanan rumah itu. Hanya orang dengan akses khusus yang bisa masuk. Jangankan menyelinap, baru bernafas dalam radius 1 km aja, sistem keamanan sudah bisa mendeteksi keberadaan orang asing. Singkatnya, mencoba masuk ke sana tanpa izin sama aja dengan mengantar nyawa secara sukarela. Ya. Kejutan sore itu belum berakhir. Begitu tante dia sampai ke ruko, dia nyaris nggak percaya nih melihat sosok Devon. Terakhir kali dia melihat keponakan tirinya adalah 17 tahun silam saat Devon masih bocah ingusan. Saat itu dia menyadari hidup Devon di klan Casarius cukup tragis. Dididik super keras oleh Oma Dominic dan Mama Valerian yang hobi membanding-bandingkan anak. Di keluarga itu, kalau nggak jenius ya dianggap produk gagal. Padahal kan ya saudara kembar aja belum tentu punya otak yang sama, apalagi cuma saudara kandung. Nah dulu hanya Tante Zendiara atau Tante Zen yang jadi pelabuhan tempat Devon mengadu dan menangis saat dirinya kena hukuman. Bisa dibilang Tante Zen adalah satu-satunya sumber kelembutan di rumah yang isinya orang-orang lumayan galak tersebut. Devon? Tante Zen, mau kemana lu? Di momen ini Devon tampak sangat antusias. Ada binar kerinduan saat memanggil Tante Zen. Mereka pun berpelukan. Namun di sudut, Mohan dan Raisa tetap dalam posisi siaga satu. Mereka nggak mau tertipu oleh adegan mengharukan ala sinetron. Karena bagaimanapun darah Casarius mengalir di tubuh Devon. Dan bener aja guys, di tengah cerita duka, Devon yang mulai mencampurkan antara kejujuran dan strategi jual kesedihan demi simpati. Namun tante dia bukan orang baru dalam dunia tipu-tipu keluarga Casarius. Dia sadar banget sosok di depannya bukan lagi bocah polos 17 tahun silam. Waktu belasan tahun sudah lebih dari cukup untuk mencuci otak seseorang menjadi ikut serakah dan haus kekuasaan seperti anggota keluarga lainnya. Nah sekarang pertanyaannya, beranikah tante dia ditinggal berdua aja dengan Devon di ruko, sementara Mohan dan Raisa harus pulang untuk ganti baju sekolah? Sepertinya meninggalkan tante dia dengan Devon sama aja dengan membiarkan kucing menjaga ikan asin, penuh resiko.